Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang apakah gelombang itu. Pada kali ini, gelombang yang akan kita bahas terkhusus adalah gelombang mekanik. Apaan sih gelombang mekanik itu? Nah, gelombang mekanik adalah gelombang yang butuh zat perantara untuk dapat merambat. Apa tuh contohnya zat perantara? Nah, zat perantara ini bisa berupa air, udara, ataupun benda-benda padat. Nah, selanjutnya, apa aja sih ciri-ciri dari gelombang mekanik tadi? Yang pertama tadi kan udah kita sebutin tuh. Ciri-cirinya adalah merambat melalui medium. Terus setelah itu, merambat karena merupakan bentuk perpindahan dari energi mekaniknya. Jadi dia tuh merambat karena perpindahan energinya akan berpindah mengikuti alurnya sehingga dia bisa merambat, sehingga gelombang tersebut dapat merambat. Dan yang ketiga, gelombang ini diatur sesuai dengan hukum-hukum Newton yang berlaku. Nah, untuk selanjutnya, selain gelombang dibagi berdasarkan butuh atau tidaknya medium untuk merambat, gelombang juga dapat dibagi sesuai dengan arah rambat gelombang tersebut. Yang pertama, seperti hal yang kita ketahui, ada namanya gelombang transversal. Gelombang transversal di sini maksudnya adalah gelombang yang arah rambatnya akan tegak lurus terhadap elemen-elemen pulsa gelombang. Jadi arahnya ke sana dan dia tegak lurus terhadap si elemen-elemen pulsa gelombangnya karena naik turun seperti itu, sehingga terbentuk bentuk gelombang seperti ini. Contoh dari gelombang transversal itu misalnya pada riak air, terus bisa juga pada seutas tali yang digerak-gerakan naik turun sehingga membentuk sebuah gelombang transversal. Yang kedua ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah rambatnya searah dengan perpindahan pulsa gelombang tersebut. Untuk contoh-contoh dari gelombang longitudinal itu sendiri, seperti yang biasa kita tahu ada gelombang bunyi yang dapat kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Untuk persoalan selanjutnya, kita akan menyelesaikan soal nomor 4 untuk bagian B. Yang pertama, dari soal kita dapat mengetahui panjang gelombang sepanjang 15 cm atau kalau kita konversi ke meter menjadi 0,15 meter. Untuk amplitudonya diketahui gelombang tersebut memiliki amplitudo 1 cm atau sama dengan 0,01 meter. Setelah itu kita juga mengetahui panjang tali pada gelombang tersebut adalah 10 meter dan memiliki massa tali seberat 100 gram atau 0,1 kg dan memiliki tegangan atau dapat kita tuliskan seperti ini sebesar 10 Newton. Hal yang ditanyakan adalah berapakah energi total yang dapat terjadi pada gelombang tersebut. Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita bisa menggunakan teori ini. Laju perpindahan gelombang atau energi didapatkan dari persamaan energi kinetik dari si gelombang tersebut. Dapat kita ketahui persamaan energi kinetik dari gelombang adalah dk sama dengan setengah dikali dm dikali u kuadrat. Dengan kita ketahui u itu adalah dengan kita ketahui U adalah laju transversal dan elemen ada Y yang bergetar. Kita dapat tuliskan U sama dengan dou dot T sama dengan min omega Y max dikaliin cos Kx min omega T. Dan setelah itu
Dengan dm sama dengan mu dikali dx, mu dx dapat kita tulis lagi persamaan ini menjadi dk sama dengan setengah dikali mu dx dikali min omega y max kuadrat cos kuadrat kx min omega t. Sehingga dapat kita turunkan dk terhadap dt menjadi dk dt sama dengan setengah dx diturunkan menjadi v, menjadi mu v omega kuadrat y max kuadrat dikali y max kuadrat dikali y max kuadrat. Nah, untuk berikutnya, sehingga kita dapat tuliskan dari persamaan tersebut, kita dapat menentukan laju rata-rata ketika energi kinetik dipindahkan. Dapat kita tulis dk dt rata-rata sama dengan setengah mu v dikali omega kuadrat dikali y kuadrat y max kuadrat dikaliin cos kuadrat kx min omega t rata-ratanya. Sehingga kita dapat menemukan bahwa sama dengan seperempat mu v omega kuadrat y kuadrat m y max kuadrat. Sehingga energi kinetik rata-rata itu akan sama dengan energi potensial rata-rata yang dimiliki oleh si dawai tersebut. Sehingga daya rata-rata dapat kita peroleh dari 2 dk dt rata-rata. Berarti kita dapat menemukan P rata-rata tadi sama dengan setengah kali mu kali v kali omega kuadrat y max kuadrat. Setelah kita mendapatkan persamaan daya rata-rata, kita bisa memperoleh jawaban untuk energi total untuk persoalan yang tadi kita ketahui. Pertama, untuk mencari V, kita memiliki rumus akar tegangan per mu, di mana mu itu merupakan massa dibagi dengan panjang dari si tali, sehingga kita masukkan angkanya massa 0,1 per panjang tali tadi 10 meter, sehingga kita menemukan bahwa besar mu adalah 0,01. Setelah itu, kita masukkan mu ke dalam rumus V, sehingga kita dapat menemukan V sama dengan akar 10 dibagi 0. Kita ulangi lagi tadi. Setelah kita memasukkan mu, setelah mu kita temukan 0,01, kita dapat memasukkan ke perumusan V, sehingga V sama dengan akar 10 per 0,01 sama dengan akar 1000 sama dengan 10 akar 10. Setelah itu, kita juga dapat mencari V. V perumusan yang lainnya adalah V sama dengan lambda dikali frekuensi. Nah, tadi kan V-nya kita sudah ketemu 10 akar 10, kita masukkan ke sini 10 akar 10 sama dengan 0,2 dikali frekuensi. Sehingga kita dapat menentukan frekuensi sama dengan 10 akar 10 dibagi 0,2, sehingga dapat kita temukan frekuensi sama dengan 50 akar 10 Hz. Untuk omega dapat kita temukan dari persamaan omega sama dengan 2πf. Berarti kita dapat masukkan 2π dikali 50 akar 10 sama dengan 100 akar 10π. Setelah kita menemukan data-data seperti yang tadi kita hitung, kita dapat menghitung daya atau energi total yang terjadi pada gelombang. Kita masukkan persamaan yang tadi kita telah dapat. P sama dengan setengah mu V omega kuadrat Y max kuadrat, berarti sama dengan setengah dikali 0,01 dikali 10 akar 10 dikali 100 akar 10 pi dikuadratkan dan dikali lagi 0,01 kuadrat, sama dengan setengah dikali 1 per 100 dikali 10 akar 10 dikali 10.000 dikali 10 dikali pi kuadrat dikali 1 per 10.000 sama dengan setengah akar 10 pi kuadrat. Nah, berarti kita bisa menemukan bahwa pi sama dengan 5 dikali 10
pangkat min 1. Nah, ini dijadikan desimal menjadi 5 kali 10 pangkat min 1 akar 10 pi kuadrat. Nah, jika nilai pi kita masukkan 3,14, maka kita dapat nilainya P di sekitar 15,589. Setelah nomor 4B ini selesai, maka kita akan beralih ke nomor 5. Untuk selanjutnya, kita akan membahas persoalan nomor kelima pada UTS kali ini. Pada bagian A, diminta untuk menjelaskan tentang laju gelombang bunyi. Jika kita belajar laju gelombang bunyi, kita akan mendapatkan persamaan yang umum, biasanya V sama dengan lambda dikali frekuensi. Di mana lambda merupakan panjang gelombang yang satuannya adalah meter, dan frekuensi merupakan frekuensi dari si gelombang tadi dengan satuan hertz. Dengan satuan dari V, laju gelombangnya meter per second. Namun, seperti hal yang kita tahu bahwa gelombang bunyi merupakan gelombang yang merambat melalui medium, maka kita memiliki beberapa persamaan yang berbeda lagi. Dimana saat laju gelombang bunyi tersebut melalui perantara zat padat, kita akan memperhatikan untuk V-nya ini adalah sifat elastik dari suatu bahan tersebut dan juga sifat inersial dari suatu bahan tersebut. Laju dari segala gelombang mekanik akan bergantung pada sifat-sifat inersial yang menyimpan energi kinetik dan sifat-sifat elastik dari medium itu. Sehingga dapat kita tuliskan persamaan seperti ini, V sama dengan akar sifat elastik per sifat inersial, atau dapat kita tuliskan dengan simbol akar torsi per mu, dimana sifat elastik ini merupakan tegangan pada dawai, dan juga mu merupakan kerapatan dawai tersebut, kerapatan. Untuk di zat cair, kita memiliki nama sebuah modulus bulk, atau dapat kita simbolkan sebagai B. Modulus bulk. Apa sih modulus bulk ini? Nah, pada medium zat cair, sifat-sifat yang menentukan kelajuan di mana suatu elemen medium berubah volumenya ketika tekanan adalah disebut sebagai ini tadi, modulus bulk. Modulus bulk dapat kita tulis persamaannya menjadi delta P per delta V per V. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa V atau cepat rambat gelombang bunyi sama dengan akar modulus bulk per rho. Rho di sini merupakan kerapatan juga, kerapatan dari zat cair tersebut. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang interferensi pada gelombang bunyi. Interferensi pada gelombang bunyi pengertiannya hampir sama dengan interferensi seperti halnya pada gelombang transversal. Gelombang bunyi ini memiliki interferensi ketika adanya dua buah gelombang yang memiliki fasa dan panjang lintasan yang sama, maka akan terjadi interferensi. Jika fasanya sama, maka akan terjadi interferensi konstruktif atau interferensi yang saling menguatkan. Sedangkan jika beda fasanya berbeda, akan menghasilkan interferensi yang minimum atau bisa kita sebut sebagai destruktif atau saling menghilangkan. Seperti kita dapat menggambarkannya, ada sebuah gelombang seperti ini, terus ada gelombang yang kedua, misalnya ya, kita lanjutkan. Tadi misalnya terdapat sebuah gelombang seperti ini, dan juga ada satu gelombang lagi
yang seperti ini. Maka gelombang ini akan mengalami dua kejadian. Karena ini sefasa dan dia bisa menjadi sebuah amplitudo yang makin maksimum. Karena ini berbeda fasa seperti ini dan selanjutnya seperti ini. Sehingga bila kedua gelombang memiliki fasa yang sama, akan terjadi konstruktif di mana amplitudo menjadi amplitudo maksimum dari kedua gelombang tersebut. Sedangkan pada saat berbeda fasa, dia akan menjadi amplitudo yang minimum atau destruktif. Untuk persamaan untuk interferensi gelombang ini dapat kita tuliskan sebagai per 2pi sama dengan delta L per lambda. Untuk yang konstruktif penuh, konstruktif penuh, delta L per lambdanya memiliki nilai sebesar 0,1,2 dan seterusnya. Dan untuk yang destruktif, nilai delta L per lambdanya memiliki nilai 0,5, 1,5, 2,5, dan seterusnya. Selanjutnya adalah penjelasan tentang gelombang tegak. Seperti halnya pada gelombang mekanik, gelombang bunyi juga dapat memiliki gelombang berdiri atau gelombang tegak. Gelombang tegak atau berdiri ini terjadi saat dua gelombang sinusoidal dengan panjang dan amplitudo gelombang yang sama dan memiliki arah yang berbeda, sehingga arah yang berlawanan seperti hal ini, yang hijau ke sana, yang merah ke sana misalnya. Nah, sehingga akan terbentuk si simpul dan antisimpul. Nah, simpul itu seperti yang ini, simpul, dan akan terbentuk, nah yang ini namanya antisimpul. Hal tersebut dapat kita gambarkan dengan lebih jelas seperti ini. Nah, untuk yang A misalnya gelombang pertama dengan arah rambat ke kiri, dia akan memiliki gelombang seperti ini, berjalan dan terus berjalan ke sana, ke arah sana. Untuk yang gelombang pada gambar B, dia memiliki arah ke kanan, sehingga pulsa gelombang berpindah seperti ini, nah, menjalar ke arah kanan. Sehingga yang dinamakan dengan gelombang berdiri adalah perpaduan dari kedua gelombang tersebut. Sehingga dapat kita gambarkan, ini ada yang membentuk simpul maksimum seperti ini. Ada juga yang setelah, karena ini mereka sama-sama berbeda, berarti mereka saling menghilangkan, sehingga berbeda fase sehingga mereka saling menghilangkan, sehingga hanya terjadi gelombang seperti ini. Untuk yang kondisi ketiga, akan terbentuk lagi gelombang dengan amplitudo maksimum, akan terbentuk lagi, setelah itu terbentuk gelombang minimum lagi, habis itu terbentuk lagi gelombang yang maksimum kembali. Yang berikutnya adalah kita akan menjelaskan tentang layangan dari gelombang bunyi. Layangan dapat kita artikan jika kita mendengar selang beberapa menit kedua bunyi yang frekuensinya, misalkan ada bunyi yang frekuensinya 552 Hz dan juga ada frekuensi yang bunyinya 564 Hz secara hampir bersamaan, kita tidak terlalu dapat membedakan antara bunyi yang satu dengan bunyi yang lainnya. Jika kedua bunyi terdengar di telinga secara serentak, maka frekuensi yang terdengar adalah rata-rata dari keduanya, yaitu 558 Hz. Kita juga dapat mendengar variasi dari layangan pada intensitas bunyi tersebut dapat menguat ataupun melemah secara perlahan. Nah, dapat kita ketahui juga frekuensi layangan, atau kita dapat tuliskan sebagai F layangan, itu merupakan selisih di antara
FF tersebut atau F1 min F2. Untuk penggambaran dari layangan bunyi ini dapat kita gambarkan sebagai berikut, di mana gambar A merupakan varian tekanan kedua gelombang. A dan B ini merupakan varian tekanan kedua gelombang bunyi ketika mereka dideteksi secara terpisah. Mereka memiliki hampir sama F-nya. Nah, tapi ini secara terpisah didengarkannya. Nah, gambar C ini merupakan tekanan dari resultan jika kedua gelombang dideteksi secara bersamaan. Nah, jadi seperti halnya yang dapat kita lihat pada grafik yang C, maka itu dapat kita gambarkan sebagai bentuk bunyi tersebut dapat menguat dan melemah secara perlahan. Dan berikutnya tentang efek Doppler. Efek Doppler terjadi ketika dua buah sumber suara akan saling mendekat atau saling menjauh. Dapat kita tuliskan perumusannya sebagai berikut. F aksen sama dengan F dikali V ditambah plus minus V pendengar per V plus minus V sumber suara. Nah, plus minus di sini berlaku hukum jika mereka saling mendekat. Ketika kedua benda saling mendekat, maka frekuensi yang dihasilkan akan menjadi semakin lebih besar, sehingga pembilangnya akan menggunakan tanda positif dan penyebutnya akan menggunakan tanda negatif. Untuk kedua benda yang saling menjauh, maka frekuensi F aksennya akan semakin kecil, sehingga yang digunakan adalah pembilangnya akan digunakan tanda minus dan penyebutnya akan digunakan tanda tambah. Sebagai contoh adalah persoalan nomor 5 yang bagian C. Nah, pada persoalan ini diketahui terdapat sebuah kereta dengan kelajuan 30 meter per sekon memiliki frekuensi bunyi sebesar 300 Hz dan saat itu terjadi frekuensi udara di tempat tersebut adalah 330 meter per sekon dan V pendengar yang berada di stasiun adalah 0 meter per sekon. Yang ditanyakan dari persoalan ini adalah berapa frekuensi kereta tersebut pada saat dia menjauh dan pada saat dia mendekat. Pada saat kereta menjauh, maka dapat kita tulis F aksen sama dengan F dikalikan dengan V min Vp per V plus V kereta. Nah, kenapa ini minus? Karena tadi kan dia saling menjauh. Maka nilai F aksennya harus lebih kecil. Berarti si pembilangnya harus kecil dan penyebutnya harus lebih besar kan, sehingga menggunakan tanda minus dan plus di sini. Sehingga kita tuliskan frekuensi kereta sama dengan 300 dikalikan dengan V udaranya 330 dikurangin V pendengarnya 0 dibagi dengan V udaranya 330 ditambah V keretanya 30. Sehingga dapat kita tuliskan 300 dikali dengan 330 dibagi dengan 360. Nah, hal ini dapat kita hitung menjadi 500. Berarti ini bisa kita coret-coret. Ini juga kita bisa coret. Ini bisa kita coret. Ini 11, 12. Ini juga kita bisa coret. 12 dibagi 3 akan 4. 100 dibagi 4. Lalu 100 dibagi 4 25 dan berarti terakhir 25 dikali 11 sama dengan 275 Hz.
Berarti saat kereta menjauh dari stasiun, frekuensi yang terdengar adalah 275 Hz. Pada saat kereta mendekat, berarti dapat kita tuliskan F aksen sama dengan F dikali V min Vp per V plus Vk, karena frekuensi yang dihasilkan harus menjadi lebih besar kan, maka si pembilangnya kita kurang dan penyebutnya kita tambah. Nah, ayo bingung, salah kan? Nah, jadi kalau misalnya dia mendekat, berarti kan harus lebih besar nih. Berarti yang ini kita harus tambah. Atasnya kita tambah dan bawahnya harus kita kurang. Nah, berarti kan seperti ini persamaannya. Tinggal kita masukin deh, si frekuensi kereta tadi 300 Hz. Terus si cepat lambat bunyi di udara 330 ditambah dengan Vp-nya 0 per V-nya 330 dikurang dengan V keretanya 30. Berarti dapat kita tulis 300 dikali 330 per 300. Ini bisa kita coret. Berarti jawabannya F aksennya sama dengan 330 Hz. Nah, berarti saat kereta mendekat, frekuensi yang terdengar adalah 330 Hz. Sekian presentasi dari untuk menjawab soal tentang gelombang, dari gelombang mekanik sampai tadi gelombang bunyi, dan yang terakhir adalah efek Doppler. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi dan bisa dengan mudah dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.